Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan lanjutan untuk laporan PR1 pada mata kuliah PDT. Kami kelompok Unta Ungu yang beranggotakan Alda Fadilah, Andika Grestia Larap, saya sendiri, Muhammad Faransyah, Rido Gimnastiar Al-Rashid, dan yang terakhir Solihin. Pada topik 2 ini, kami akan mencoba perkalian matriks dengan vektor dan perkalian matriks bujur sangkar penuh. Kami mengharapkan dua output yaitu waktu komputasi dan waktu komunikasi. Waktu komputasi sendiri pada MPI merujuk pada waktu yang diperlukan oleh proses untuk menyelesaikan operasi komputasi pada program MPI. Waktu komputasi tergantung pada kompleksitas tugas yang dilakukan oleh proses, seperti melakukan operasi matematika atau memproses data. Waktu komputasi pada MPI juga dipengaruhi oleh jumlah prosesor yang digunakan dalam sistem, jumlah memori yang tersedia, dan kecepatan prosesor. Semakin banyak sumber daya yang tersedia, semakin cepat waktu komputasi bisa diselesaikan. Sedangkan waktu komunikasi pada MPI ialah waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer data antara prosesor yang berbeda dalam sebuah sistem paralel. Waktu ini dapat terjadi saat prosesor mengirim pesan ke prosesor lain atau menerima pesan dari prosesor lain. Ada beberapa cara untuk mengoptimalkan waktu komunikasi pada MPI. Di antaranya yang pertama menggunakan algoritma komunikasi yang efisien dan minim memori. Kedua, menggunakan teknik buffering dan blocking dalam pengiriman pesan antar prosesor. Ketiga, menggunakan teknik pipelining dalam pengiriman pesan antar prosesor. Dan yang terakhir, menggunakan teknik pengiriman pesan non-blocking yang memungkinkan prosesor untuk terus melakukan operasi komputasi sambil menunggu pesan yang dikirim oleh prosesor lain. Untuk mendapatkan waktu komputasi dan komunikasi pada MPI, kami menggunakan beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama yaitu MPI wait-time. Fungsi ini digunakan untuk mengukur waktu saat ini dalam hitungan detik sejak waktu awal program MPI dimulai. Fungsi ini dapat digunakan sebelum dan sesudah proses perhitungan matriks untuk mengukur waktu komputasi. Selanjutnya, fungsi yang digunakan yaitu MPI send dan MPI receive. Fungsi-fungsi ini digunakan untuk mengirim dan menerima data matriks antara prosesor yang berbeda dalam sistem. Dengan menggunakan fungsi ini, waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer data matriks dapat dihitung dan dioptimalkan untuk mempercepat waktu komputasi. Ya, jadi pertama-tama di sini kita akan melakukan komputasi perkalian matriks di dalam lingkungan A, yaitu menguji MPI pada laptop atau komputer laptop pribadi. Jadi di sini terdapat tabel yang sudah disediakan di Word dalam lingkungan A, dan mungkin kita langsung saja jalankan. Jadi di sini saya sudah buat codingannya, dan di sini datanya sudah 128 sesuai dengan ini. Kita jalani saja. Kita compile dulu. Lalu di sini kita bisa buka filenya di dalam terminal atau CMD. Di sini sudah terdapat file yang dikompil. Kita jalankan saja. Pertama kita akan memakai nomor prosesor 1. Di sini untuk 100 data sebanyak 128 akan saya jalankan sesuai dengan prosesor 1 sampai dengan 4. Selanjutnya di sini kita bisa langsung copy saja untuk hasilnya. Pertama di sini 1, lalu di sini 2 nomor prosesornya. Terakhir di sini ada 4 nomor prosesornya. Selanjutnya di sini kita akan mencoba di dalam data sebanyak 256. Di sini kita ganti dulu dalam codingannya, size-nya atau n. Lalu kita bisa compile ulang. Compile sukses. Langsung di sini kita bisa langsung jalankan dari 1 nomor prosesornya sampai dengan 4. Nah, di sini bisa langsung kita copy saja untuk hasilnya. Kedua, lalu keempat. Selanjutnya di sini kita akan menjalankan jika datanya sebanyak 512. Kita compile saja. Lalu kita jalankan dari
1 sampai 4 nomor prosesornya. Sini tidak menghasilkan apapun, jadi nanti ini akan kita bicarakan di catatan hasil diskusi. Selanjutnya, kita coba dengan datanya 1024. Sini kita ganti data 1024 matriksnya. Kita jalankan. Dan dia juga tidak menghasilkan apapun. Selanjutnya di sini kita coba yang 2048. Kita compile lagi. Selanjutnya kita tes dari prosesornya 1, 2, dan 4. Di sini juga tidak menghasilkan apapun. Jadi nanti akan dijelaskan oleh rekan saya di dalam catatan hasil diskusi atau kesimpulannya. Mungkin sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dalam lingkungan B. Oke, selanjutnya kita akan menguji komputasi perkalian matriks di lingkungan B, yaitu menguji MPI pada multicore facial comp. Nah, untuk masuk ke multicore facial comp, pertama yang kita harus lakukan adalah membuka Windows PowerShell. Kemudian di sini kita lihat untuk masuk multicore facial comp, kita memakai SSH user dengan IP eksternal yang ada tertera di sini. Nah, kita copy di sini, kita paste. Nah, kemudian dimintakan password. Nah, passwordnya itu user 3922. Nah, di sini kita sudah masuk ke lingkungan multicore facial comp. Selanjutnya, di sini kita akan menguji lingkungan B, yaitu di mana ukuran dari 128 sampai 1024 dan di jumlah prosesor 1 sampai 32. Kenapa saya menguji di ukuran 1024? Kenapa tidak sampai 2048? Nanti untuk penjelasannya ada di akhir video. Oke. Kita akan mengujinya. Nah, di sini terdapat algoritma matriks, komputasi matriks. Kita memakai 128 dulu. Oke. Nah, untuk prosesnya kita lihat secara time lapse. Oke, selanjutnya kita akan menguji pada ukuran 256. Nah, sebelumnya kita compile dulu di sini. Nah, untuk multicore facial comp sendiri kita harus memakai host file. Kenapa kita harus pakai host file? Itu untuk menambah jumlah kapasitas prosesornya sebanyak 32 yang kita tambahkan. Oke, selanjutnya saya akan menginput untuk lingkungan B-nya.
Oke, saya sudah menginput hasil dari komputasi matriksnya, yaitu N sampai 1024 dan jumlah prosesor sampai 32. Di sini terlihat waktu komputasi serta waktu komunikasinya yang perbedaannya sangat signifikan, tergantung ukurannya dan jumlah prosesornya. Untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang komputasi matriks pada lingkungan C, yaitu di cluster Fasilkom. Selanjutnya di sini saya akan mencoba komputasi perkalian matriks di lingkungan C pada klaster Fasilkom. Untuk masuk ke klaster Fasilkom, kita bisa menggunakan command prompt atau CMD, lalu ke Windows PowerShell. Setelah itu kita bisa masuk ke IP yang sudah disediakan dan memasukkan password sesuai dengan yang tersedia. Selanjutnya di sini kita tinggal mencoba menjalankan file yang sudah dibuat sebelumnya untuk mendapatkan hasil komputasi dan waktu komunikasi. Di sini kita untuk pada percobaan pertama mencoba dengan ukuran matriks sebesar 128. Bisa kita lihat sebelumnya file yang sudah kita buat. Di sini sudah terdefinisi ukuran matriks sebesar 128. Selanjutnya tinggal kita run. Dengan jumlah prosesor pertama 1. Selanjutnya kita coba sampai jumlah prosesor sebesar 32. Ya, di sini saya sudah mendapatkan hasil komputasi dan hasil waktu komunikasi dengan jumlah prosesor maksimal sebesar 32. Dan perlu diingat lagi, sama seperti pada multicore sebelumnya, untuk menjalankan file MPI pada cluster Fasilkom ini memerlukan file tambahan, yaitu bernama localhost, yang dimana fungsinya kita bisa menambahkan jumlah prosesor lebih dari 4. Bisa kita lihat contoh filenya. Di sini terdapat localhost dengan slot maksimal 32. Slot ini bisa diubah sesuai dengan keperluan. Selanjutnya kita uji coba untuk ukuran matriks sebesar 256. Kita masuk ke source code-nya dulu untuk mengganti ukuran matriks sebesar 256. Setelah itu kita compile. Lalu jalankan dengan jumlah prosesor mulai dari 1. Ya, di sini saya sudah mendapatkan waktu
komputasi dan waktu komunikasi untuk ukuran matriks sebesar 256. Dan selanjutnya caranya sama dengan ukuran yang sebelumnya saya lakukan, yaitu dengan cara mengubah ukuran matriks pada source code yang sudah dibuat sebelumnya sebesar 512 dan 1024, lalu mengcompile. Selanjutnya tinggal menjalankan dengan jumlah prosesor dimulai dari 1 sampai 32. Ya, di sini saya sudah membuat komputasi dengan ukuran matriks sebesar maksimal 1024. Sama pada multicore sebelumnya, untuk ukuran matriks sebesar 2048 itu kenapa tidak bisa? Penjelasannya ada di akhir video. Selanjutnya apa saja yang sudah dikerjakan? Yaitu menghitung matriks di lingkungan A. Kami telah mencoba algoritma komputasi matriks pada MPI di laptop atau PC, mulai dari data matriks 128 sampai dengan 2048. Dan begitupun mulai dari number of processor dari 1 sampai dengan 4. Di menghitung matriks di lingkungan B. Kami telah mencoba algoritma komputasi matriks pada MPI di multicore Facilcom, mulai dari data matriks ke 128 sampai dengan 2048, dan begitupun mulai dari number of processor 1 sampai dengan 32. Menghitung matriks di lingkungan C. Kami juga telah mencoba algoritma komputasi matriks pada MPI di cluster Facilcom, mulai dari data matriks ke 128 sampai dengan 2048, dan begitupun mulai dari number of processor 1 sampai dengan 32. Hambatan yang kami temukan adalah banyaknya size atau N dari matriks, dan semakin banyak NP membuat kami memprosesnya lebih lama atau tidak stabil. Kemudian sulitnya mencari source kode komputasi perkalian matriks memakai MPI paralel. Serta saat kita menjalankan server Closure 8 nodes, harus menambahkan host file yang berisi 32 slot agar mampu menjalankan nilai NP sebanyak 32. Ukuran data atau size matriks yang lebih besar membuat program tidak bisa dijalankan. Jadi kami belum mengetahui solusi untuk masalah tersebut. Rencana kerja, kami akan melakukan uji coba pengaruh beberapa fitur dari MPI dengan melihat buku paralel Programming of Multicore dan Cluster System oleh Thomas Rauber dan Gudula Runger, sesuai pembagian kelompok dengan memakai proses topologis. Selanjutnya di sini kami punya catatan diskusi kelompok. Pada lingkungan A, ketika number prosesor dinaikkan melebihi number prosesor yang tersedia di komputer,
maka komputer user akan mengalami kinerja ekstra pada komputer tersebut. Kami sudah mencobanya dan terjadi peningkatan suhu yang sangat signifikan. Lalu selanjutnya, jika jumlah matriks makin besar dan number prosesornya kurang banyak, maka program tersebut tidak akan menghasilkan keluaran apapun karena tidak kuat dijalankan. Yang kedua, pada lingkungan B dan C, di lingkungan B dan C memerlukan host file yang digunakan untuk menambah kapasitas jumlah prosesor, supaya bisa menjalankan program, supaya bisa memenuhi kapasitas number of prosesor yang diinginkan. Yang ketiga, ukuran matriks. Pada lingkungan B dan C, jumlah ukuran matriks yang dapat dijalankan hanya sampai 1024. Terkait ini, mungkin kami akan cari tahu kembali atau mungkin bertanya kepada dosen supaya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu di sini keterlibatan anggota kelompok. Yang pertama ada Alda Fadila. Ia mencari source code serta mencocokkan source code dengan rekan kelompok dan menjalankannya di lingkungan C. Yang kedua dari Dogi Nastiar Al-Rosyid, mencari source code serta mencocokkan source code dengan rekan kelompok dan menjalankannya di lingkungan A. Lalu Muhammad Faransia, saya sendiri, mencari source code serta mencocokkan source code dengan rekan kelompok dan membuat PowerPoint. Yang keempat ada Andika Agrestia Al-Arab. Ia mencari source code serta mencocokkan source code dengan rekan kelompok dan menjalankannya pada lingkungan B. Lalu yang terakhir ada Solihin, mencari source code serta mencocokkan source code dengan rekan kelompok dan merekam aktivitas presentasi kelompok. Kesimpulannya, waktu komputasi dan waktu komunikasi pada perkalian matriks MPI saling mempengaruhi dan keduanya harus diperhitungkan secara bersamaan untuk mengevaluasi kinerja sistem secara keseluruhan. Jika waktu komunikasi terlalu lama, maka hal ini dapat membatasi kinerja sistem dan menyebabkan peningkatan waktu eksekusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimasi untuk meminimalkan waktu komunikasi dan waktu komputasi sebanyak mungkin untuk mempercepat perkalian matriks MPI. Sekian presentasi untuk minggu ini dari kelompok kami. Jika kelompok kami memiliki tambahan, mungkin akan dilakukan lagi pembuatan video serta melakukan progres pada praktikum ini pada minggu depannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.